Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat dimanapun berada. Bagaimana Ustadz sudah diruqyah, tapi tak kunjung sembuh. Saudaraku, sahabatku dimanapun berada, camkan baik-baik semua pengobatan, baik itu melalui terapi Qur'ani, hipnoterapi, atau ke medis sekalipun, tidak ada jaminan sembuh 100%. Karena kita sebagai umat Islam tentunya meyakini bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dokter pun mengatakan kami semua di sini hanya berusaha membantu untuk mengobati. Adapun kesembuhan semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Sudah diruqyah tapi tak kunjung sembuh. Bisa jadi yang pertama salah dengan mendiagnosa. Sebaiknya sebelum kita melakukan pengobatan atau menjemput kesembuhan, alangkah baiknya kita mendiagnosa penyakit itu sendiri. Apakah penyakit yang diderita itu diakibatkan bangsa jin, kemasukan jin? Apakah penyakit yang dideritanya karena pengaruh dari pikiran? Apakah penyakit yang dideritanya itu memang asli penyakit medis? Artinya penyakit yang bisa didiagnosa oleh medis. Setelah kita bisa menentukan, baru melakukan pengobatan. Bisa jadi kita mendiagnosa salah, tidak teliti dalam mendiagnosa. Kita ruqyah 1 kali, 2 kali, tapi tak kunjung sembuh. Ternyata bukan penyakit kemasukan jin atau diakibatkan dari bangsa makhluk halus, bangsa jin. Ternyata ini penyakit medis. Itu yang pertama. Jadi salah mendiagnosa. Atau bisa jadi penyakit yang dideritanya itu memang pengaruh dari bangsa jin. Contohnya seperti impoten atau penyakit susah hamil. Ternyata memang diganggu oleh jin. Tapi setelah dilakukan ruqyah, sebaiknya diteruskan ke medis. Siapa tahu ada luka-luka yang belum sembuh di dalamnya. Sehingga diruqyah 1 kali, 2 kali tak kunjung sembuh. Karena tidak dilakukan, tidak diikut sertakan dengan medis. Sehingga proses ruqyah seakan-akan belum ada reaksinya. Padahal penyakit medis ada, penyakit diakibatkan bangsa jin itu ada. Sehingga harus dua-duanya dijalankan. Selesai ruqyah, diobati ke medis. Supaya jin memang sudah keluar dan ada luka di dalamnya seperti di rahim atau lain sebagainya, bisa ditangani secara medis. Itu yang pertama. Karena saudara, sahabat, ibu, bapak dimanapun berada, kesurupan saja itu berbeda-beda. Ada orang kesurupan karena memang benar kemasukan makhluk halus yaitu bangsa jin. Tapi ada juga yang kesurupan itu bukan kemasukan jin, tapi karena terlalu berat beban pikiran yang dipikul sehingga bawah sadarnya itu berubah menjadi turun ke bawah sadar, timbullah halusinasi, baik itu halusinasi mata, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat, halusinasi telinga, mendengar sesuatu yang tidak ada suaranya, dan halusinasi penciuman, kok terasa ada bau padahal sebenarnya tidak ada. Jadi yang kedua itu kemasukan karena bawah sadar, dari sadar turun ke bawah sadar. Dan yang ketiga, kerasukan atau kesurupan itu bisa jadi pura-pura saja. Biasanya ini dilakukan atau terjadi pada orang-orang yang mempunyai tekanan berat. Seperti tekanan dari suami yang selalu setiap hari menyalahkan atau memarahi. Tekanan dari orang tua atau tekanan dari mertua, bisa jadi tekanan sekelilingnya.
dia tidak bisa melampiaskan atau tidak bisa melampiaskan kekesalan itu, sehingga dia mengambil keputusan untuk berpura-pura kesurupan. Karena dengan cara seperti itu orang bisa menghargai, orang bisa lebih mengerti, juga bisa lebih diperhatikan. Maka dia mengambil keputusan pura-pura saja, pura-pura kesurupan. Dia teriak-teriak, dia panggil-panggil sesuatu hal yang sudah tidak ada. Pura-pura kesurupan bapaknya, kakeknya, neneknya yang sudah meninggal, pura-pura kesurupan jin yang berada di tempat tersebut. Karena dengan seperti itu orang sekeliling bisa lebih mengerti, bisa lebih mendengarkan ketimbang dia langsung berbicara dalam keadaan sadar. Hal ini kejadian yang pertama, kedua atau ketiga saya pernah mengalaminya, termasuk kejadian yang pura-pura kesurupan. Ketika itu saya diagnosa, ternyata ini kesurupannya bukan jin. Juga didiagnosa ternyata bukan karena pikiran masuk bawah sadar. Ternyata ini pura-pura. Akhirnya saya suruh semua keluarga keluar. Setelah tidak ada, saya bilang, sekarang sudah tidak ada siapa-siapa. Baiknya Anda buka mata dan sadar, karena saya tahu Anda pura-pura. Setelah itu dia buka mata dan menceritakan semua masalah yang selama ini menekan, selama ini menyakitkan hatinya. Setelah itu saya panggil semua keluarganya dan diberikan nasihat agar tidak semena-mena atau tidak seenaknya saja memperlakukan orang tersebut dengan tidak membuka aib orang itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah diruqyah Ustadz tapi tak kunjung sembuh, itu bisa jadi orang tersebut tidak mengikuti arahan dari peruqyah itu sendiri. Contoh, setelah diruqyah sembuh, pulang ke rumah kambuh lagi, dari ruqyah sembuh, pulang ke rumah kambuh lagi, tetap saja. Itu bisa jadi karena pasien itu sendiri tidak mengikuti arahan dari mu'alij atau peruqyah itu sendiri. Contoh, setelah selesai ruqyah, umpamanya tolong diamalkan minimal 1 bulan ayat ini, seperti baca ayat kursi, baca 3 kul huwallahu ahad, al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, qul a'udzu birabbin nas, surah al-fatihah, dan ayat-ayat yang lain. Tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Karena bisa jadi jin sekarang yang sudah keluar menuntut balas kepada kita, dendam. Nah, pulang ke rumah dia tidak mengamalkan semua arahan dari peruqyah itu sendiri, sehingga jin yang merasa tersakiti tadi balas dendam, masuk lagi ke dalam tubuhnya. Akhirnya dengan semudah itu dia masuk karena tidak ada benteng yang kuat di dalam tubuh itu sendiri. Atau kata peruqyah, tolong 1 bulan ke depan jauhi hal-hal yang negatif, jauhi hal-hal yang kurang baik seperti berbuat maksiat, mendengarkan musik, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Karena dengan melakukan hal itu sama saja dengan membuka pintu gerbang untuk mempersilahkan setan yang tadi masuk lagi ke dalam tubuhnya. Karena di antara pintu gerbang setan, sebagian ulama mengatakan adalah dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Gitu. Seperti Allah berfirman, maukah aku kasih tahu tentang pintu gerbang setan? Maka Allah mengatakan, kulla affakin asim, orang yang banyak bohongnya dan banyak maksiatnya. Nah, setelah diruqyah dia tetap melakukan kemaksiatan, sehingga sama saja dia mempersilahkan jin yang mengganggunya tadi masuk lagi ke dalam tubuhnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bisa jadi orang tersebut tidak percaya kepada Al-Quran, tidak meyakini bahwa Al-Quran mempunyai syifa atau penyembuh. Sesuai dengan sabda
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan dari sebagian Al-Qur'an sebagai penyembuh. Maaf, bukan obat tapi penyembuh. Dia tidak meyakini, bisa jadi karena lemahnya iman, tidak kenal terhadap Al-Qur'an, terlalu banyak maksiat dan durhaka kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir atau lain sebagainya. Itu bisa jadi Al-Qur'an yang dibacakan oleh peruqyah hanya sebatas hijaban masturo. Jadi hijab penutup yang kuat. Al-Qur'annya tidak masuk dan tidak tembus ke dalam jiwanya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturo." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka aku, kata Allah, jadikan antara kamu wahai Muhammad dan antara orang-orang yang tidak mempercayai terhadap hari akhir, maka Al-Qur'an itu hanya sebatas hijaban masturo, sebatas hijab penghalang. Jadi Al-Qur'annya tidak tembus ke dalam tubuhnya, sehingga di ruqyah pun tidak ada efek apa-apa. Dan yang terakhir, dilakukan ruqyah 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, tapi tak kunjung sembuh. Memang ketika di ruqyah tidak ada hal yang menjelaskan bahwa orang tersebut, anak tersebut bermasalah atau ada kemasukan jin. Juga didiagnosa ke dokter, anak tersebut dinyatakan sehat. Hal ini pernah terjadi ketika ada seorang anak yang sakit di bagian telinganya. Setelah dilakukan pengobatan ke dokter, dinyatakan sehat, di ruqyah 1 kali, 2 kali sampai 3 kali, tidak ada reaksi sama sekali. Ternyata yang menjadi sumber masalahnya itu bukan dari anaknya tersebut, tapi dari ibunya sendiri. Karena ketika di ruqyah, anak itu tidak ada reaksi apa-apa. Justru yang bereaksi, yang ngamuk-ngamuk, yang teriak-teriak, ibunya sendiri. Maka dengan itu yang harus diruqyah bukan anaknya, tapi ibunya. Berarti yang bermasalah ibunya. Karena biasanya anak yang di bawah usia 5 tahun, biasanya masalahnya itu bukan pada anaknya sendiri, tapi pada ibunya. Karena hakikatnya penyakit yang diberikan kepada anak itu peringatan dari Allah untuk ibunya. Ujian dari Allah untuk ibunya melalui anaknya. Ada juga masalah yang terjadi pada anaknya itu diakibatkan dari ibunya sendiri. Maka yang harus diruqyah, yang harus diterapi bukan anaknya, tapi ibunya sendiri. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.